sejarah ringkasan dan ringkasan yang sangat ringkas sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh kalau orang ingin menulis segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, perjalanan kehidupan baginda Nabi, tentu teramat luas dan luas dan luas. Karena perjalanan Nabi bisa ditinjau. Mungkin seorang penulis sejarah bisa meninjau dari sisi sejarah, kemudian meninjau dari sisi hidup bermasyarakat beliau, akhlak beliau, sisi bagaimana pemimpinan beliau, sisi bagaimana keimanan yang dibawa oleh beliau, pelajaran-pelajaran keimanan, dan bisa ditinjau dari berbagai sisi. Sehingga kalau kita menemukan buku sejarah yang begitu banyak dengan tebal-tebal, mereka ada membidik sisi yang kadang tidak dibidik oleh penulis yang lainnya. Sehingga ada di buku ini, tidak ada di buku itu. Ada di buku A, tidak ada di buku B. Begitu luasnya tentang sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini ringkasan yang sangat ringkas. Kita pelajaran yang ke-13. As-sanatur rabi'atu minal hijrati, tahun keempat hijrah. Ghazwatu Bani Nadir. Perang Bani Nadir. As-sanatur rabi'ati minal hijrati, di tahun keempat setelah hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadathat, terjadilah ghazwatu Bani Nadhiri, perang Bani Nadir. Wa ghazwatu Dhatir Riqa'i, dan perang Dhatir Riqa'. Wa ghazwatu Badril Akhirati, dan perang Badar al-Akhirati, yang akhir. Ada muqaddimah perang Badar, ada Badar Kubra, dan di Badar Akhirah. Walam yakun fiha harbun illa fi Bani Nadhiri, dan peperangan tidak terjadi kecuali di perang Bani Nadir. Hanya disebut sebagai peperangan karena Nabi telah menyiapkan untuk perang, biarpun akhirnya tidak terjadi peperangan. Banu Nadir, adapun Banu Nadir itu siapa mereka? Qabilatu min Yahudil Madinati. Qabilah, suku dari orang Yahudi kota Madinah. Suku Yahudi dari kota Madinah. Kana bainahum wa bainal muslimin uhudun. Antara mereka dengan kaum muslimin sudah ada perjanjian untuk hidup bersama, berdampingan tanpa saling mengganggu. Ayu ammina kullu minhumul akhar, masing-masing saling menjaga. Dan itulah yang selalu dihadirkan oleh baginda Nabi di saat harus berdampingan dengan orang yang berbeda. Itu pelajaran bagi kita. Selagi kita tidak boleh mengentengkan sebuah kesepakatan, tertulis atau tidak tertulis. Jadi untuk saling menghargai itu penting, dan itu diajarkan oleh baginda. Tentunya bukan tujuannya agar mereka tidak mengganggu kita saja. Memang kita diajarkan untuk tidak mengganggu orang lain. Motivasi kita karena Allah. Kalau motivasi di luar keimanan, kita tidak melakukan sesuatu biar kita tidak diganggu. Dan itu, jangan mencubit orang kalau kamu tidak mau dicubit. Jadi tidak mencubit orang itu hanya karena dia agar tidak dicubit. Tapi motivasi dalam Islam tidak. Engkau berbuat baik karena Allah. Berbuat baiklah kepada tetanggamu karena iman kepada Allah. Berbuat baiklah kepada tamu karena iman kepada Allah. Bukan hanya karena kita ingin diperlakukan yang serupa. Karena motivasi kita, dorongan kita untuk melakukan itu semua harus didasari dengan keimanan dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diajarkan hingga
Waktu di Madinah Nabi melihat gelagat. Ada orang di luar Islam yang membuat gara-gara, maka Nabi membuat kesepakatan. Dan tentunya ini adalah juga strategi untuk bisa dipandang dunia, supaya tampak kezaliman itu ada di mana. Maka di saat Nabi melakukan satu tindakan pembalasan, pembelaan diri dan pembalasan kepada mereka yang memang melakukan kezaliman, maka dunia sudah bisa melihat bahwasanya ini ada kezaliman karena ada yang melanggar perjanjian. Nah, yang melanggar perjanjian. Nah ini. Qadima ilaih, maka ada perjanjian dulu untuk hidup berdampingan, baru nanti setelah ada pelanggaran baru ada peperangan. Sehingga jangan sampai dianggap peperangan Nabi adalah murni untuk mencari harta rampasan, untuk memperlebarkan wilayah Islam, tidak. Tapi adalah untuk membela. Ada yang dijaga. Qadima ilaihimur rasulu ma'abadi ashabihi, baginda Nabi datang kepada suku Yahudi Madinah, Bani Nadir, ma'abadi ashabihi, ditemani dengan para sahabat-sahabat baginda. Wattafaqa jama'atun minhum ala qatlihi, dan telah bersepakat mereka itu dari kaum Bani Nadir rupanya yang seharusnya menjaga, bukan saja Nabi yang dijaga, semua kaum muslimin, kaum mukminin dijaga, ternyata mereka punya makar, punya rencana untuk membunuh baginda Nabi SAW. Nah ini langsung sentralnya, pimpinan tertinggi, pemimpinnya yang mau dihabisi. Fa'alima Rasul bidzalika. Fa'alima Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi mengetahui itu semuanya. Wa kharaja min indihim, ya. Akhirnya Nabi keluar dari mereka karena mereka punya niat buruk. Jadi Nabi dengan para sahabat datang ke kampung mereka, ke tempat mereka. Tentunya Nabi untuk baik-baik dengan penuh keberanian. Ternyata mereka punya niat baik, yaitu untuk bunuh baginda Nabi SAW. Lalu Nabi keluar. Watabi'ahu ashabu, dan sahabat Nabi juga mengikuti keluar. Kemudian tuma arsala ilaihim ya'murhum bil khuruji. Kemudian setelah begitu baru Nabi tindak keras. Ini nggak bisa dibiarkan. Bagaimana? Kok ada niat mau membunuh? Ini kan tidak mau membuat perdamaian, kedamaian, keamanan, ketentraman. Maka arsala ilaihim ya'murhum, Nabi mengutus utusan untuk datang kepada mereka kaum Yahudi Bani Nadir bil khuruji minal bilad, untuk meninggalkan, hengkang dari tempat. Sebab yang tinggal di tempatnya kaum mukminin muslimin ini adalah, jika orang di luar Islam memang tidak boleh mengganggu. Kalau mereka membuat kerusakan maka harus diamankan, maka dalam hal ini diperkenankan. Dan Nabi tidak langsung menghancurkan mereka. Padahal kekuatan sudah ada pada kaum muslimin, bisa saja satu suku Bani Nadir, satu suku Yahudi ini dihabisin betul, tapi tidak. Nabi tidak mengajarkan untuk menghabisi mereka, tapi menyuruh mereka untuk keluar dari kampung halaman, dari negeri tempat tinggalnya. Mereka mau, akhirnya mereka menolak juga. Jadi ogah-ogahan begitu. Ya, ragu untuk meninggalkan, dihukum untuk keluar, seolah-olah mau, ternyata masih tidak mau. Akhirnya Nabi fakhasarahumun Nabi Rasulullah SAW, Nabi akhirnya mengepung mereka. Hatta sa'luhul khuruj. Sehingga lalu setelah dikepung, mereka mengerti bahwa ini kehancuran bagi mereka. Kalau sampai Nabi setelah mengepung masuk menghabisi mereka, habislah mereka. Lalu mereka minta untuk diizinkan keluar. Fa'idina lahum, akhirnya Nabi bebaskan. Wa kharaju bi amwalihim. Nabi menyuruh mereka untuk mereka keluar dengan harta mereka. Bawa harta. Nisaim, perempuan-perempuan bawa. Auladihim, anak-anak mereka. Wa man yasta'ina hablahu alal ibil, dan apa yang bisa dibawa di atas ontanya. Apa yang bisa dibawa di atas ontanya suruh bawa oleh Nabi. Illa alatal harbi, kecuali alat perang. Agar tidak digunakan untuk memberontak. Agar tidak digunakan untuk melawan kaum muslimin. Ini terjadi perang Ghazwah Bani Nadir. Kemudian ada hawadith.
kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun itu. Sanatur Rabi'ati, di tahun keempat ini ada banyak kejadian. Nazala Jibril fi khusfati dzati riqa. Jibril ikut serta di dalam peperangan pada perang dzati riqa. Bi salatil khaufi, dengan mengajarkan, mewahyukan salat khauf. Salat khauf, salat dalam keadaan perang. Ini ada salat khauf itu kemurahan sekaligus menunjukkan kemurahan bahwa di dalam melakukan salat kita boleh ada kemurahan dalam keadaan perang. Nanti ada salat Shiddatul Khauf itu boleh orang berperang, bersolat dalam keadaan berperang. Membawa pedang, melempar musuh dan seterusnya. Dia bergerak dengan pedang, dia bisa sambil membunuh lawan dan seterusnya sambil berperang. Dikejar dia lari, mengejar dan seterusnya. Nama salat Shiddatul Khauf. Ada makna yang harus difahami dengan ada di syariatnya salat Shiddatul Khauf adalah pertama adalah begitu agungnya mereka para sahabat Nabi SAW diajari untuk menjadi mulia dalam keadaan apapun, jangan meninggalkan salat berjamaah. Jangan dalam keadaan apapun dalam salat berjamaah. Jadi salat khauf itu ada macam-macam. Salat khauf itu ada bermacam-macam model. Kurang lebihnya ada 6 model. Termasuk salah satunya nanti salat Shiddatul Khauf. Di saat berkecamuknya perang ada cara salatnya. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya salat berjamaah. Kalau seandainya tidak penting salat berjamaah, tinggal suruh gantian aja deh. Maka jangan sampai ada di antara kita tidak merindukan salat berjamaah. Ini bisa gantian, sudah nanti salat aja yang lain jaga. Enggak. Yang salat aja yang lain tunggu. Enggak. Ternyata dilihat. Kalau ternyata musuh di depan Ka'bah, ke arah. Misalnya kalau musuh ke arah kiblat di sana, maka sholatnya sama-sama menghadap. Cuma ini gantian, sholatnya gantian. Ini yang sujud, ini menjaga. Setelah itu giliran berkiri, yang belakang begitu gantian. Jadi tetap yang menjaga lawan ada. Atau nanti kalau lawan berada di tempat yang berbeda, di belakang atau sana, itu ada semuanya. Terakhir ada Shiddatul Khauf. Ini harus dipahami oleh para penuntut ilmu. Adalah harus tahu bahwasanya ini menunjukkan begitu pentingnya sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak penting-penting amat sholat berjamaah, Nabi tidak pernah mengajari seperti itu. Cukup gantian aja deh, sip-sipan. Tapi nggak ada sip-sipan di sini. Sip pertama sholat, jaga yang lain. Nggak ada. Makanya kalau ada orang tidak rindu sholat berjamaah dalam keadaan nggak perang, masa nunggu perang dulu baru sholat berjamaah. Apalagi di kelas-kelas pembimbing, juru dakwah, ustadz, dan sebagainya. Tentu mereka harus menjadi orang yang paling rindu untuk melakukan sholat berjamaah. Baik, ini pentingnya sholat berjamaah. Nazalat rukhsatut tayammum. Aidon, dan juga nazalat turun rukhsatut tayammum untuk bertayamum. Di saat tidak menemukan air, maka bertayamum. Disinilah disyariatkan tayamum. Dan laki-laki tayamum ini adalah kemudahan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhihi sanah, di tahun ini juga, tahun kelima, karena Nabi hanya 22 tahun lebih, 23 tahun. Fi hadhihi sanati, di tahun ini tuwufiyat, wafat Sayyidah Zainab, zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Salamah, dan Abu Salamah ibnu ammatihi, putra daripada bibi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus Abu Salamah ini adalah akhuhu minar radha'ati, saudara sesusuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab wafat. Wa fiha, di tahun ini juga terjadi tazawwajar Rasul, baginda Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Setelah Abu Salamah wafat,
Ummu Salamah kehilangan seorang suami yang sangat baik. Dan berduka. Dan dalam ikrarnya tidak ingin menikah. Karena tidak akan ada menurutnya orang sebaik Abu Salamah. Hingga pada waktunya tentunya Nabi dengan wahyu dipinang Nabi. Ya kalau sudah ini jadi beda kisahnya. Tentunya gambarannya Ummu Salamah adalah selain Nabi dong. Dia nggak kebayang kalau akan dinikahi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinikahi Nabi tentunya di samping karena ada wahyu, tentunya ada makna pertolongan, hiburan dan seterusnya yang Allah berikan kepada seorang Ummu Salamah yang luar biasa berjuang, menemani perjuangan suaminya. Jadi Nabi menikahi Ummu Salamah. Wafiha di tahun ini juga lahirlah Sayyidina Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Husain lahir tahun keempat Hijriah. Keempat hijrahnya Hijriah. Bukan Hijriah. Keempat saat hijrahnya Nabi. Bukan Hijriah. Bukan 4 Hijriah. Jadi keempat dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Husain lahir. Wafiha di tahun ini juga amar Rasulullah Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit ayata'allama kitabat al-Yahud. Untuk mempelajari menulis cara orang Yahudi, maksudnya tulisan orang Yahudi. Agar Nabi tahu liyaktuba lahu ilaihim, agar Nabi menulis untuk mereka dengan bahasa mereka. Wa yaqra' lahu, dan membaca untuk Nabi ma yaktubuna ilaihi. Jadi ada yang mempelajari. Ini ada juga pendidikan bagi kita untuk bisa belajar bahasa selain daripada bahasa kita untuk kesempurnaan di dalam melestarikan semesta ini. Maka ada fannut tarjamah. Jadi menerjemah itu di sebuah dalam dunia peradaban penting sekali. Mentransfer ilmu di luar untuk dipahami oleh anak-anak pribumi. Supaya wawasannya ada. Jadi ada fannut tarjamah, menerjemahkan. Ini adalah isyarat dari baginda Nabi. Sehingga kelemahan dalam dunia menerjemahkan itu juga menjadikan satu bangsa itu tertinggal. Jadi menerjemahkan ilmu-ilmu. Ilmu apapun diterjemahkan, ditranslate menuju bahasa suku lain, bangsa lain. Disitulah bangsa akan mengambil faedah daripada buku tersebut. Jadi terjemahan dalam dunia peradaban adalah termasuk bagian terpenting yang perlu dibahas pada terjemah. Maka fardanya menerjemahkan tentu dituntut keahlian, tapi tidak cukup keahlian, ada kejujuran. Sebab banyak terjemahan nanti pada akhirnya juga kemasukan kepentingan, pertimbangan pribadi dan hawa nafsunya, sehingga kadang terjemahan diselewengkan sesuai dengan keinginannya. Dan itu tidak dibenarkan. Menerjemah, tugasnya menerjemah, termasuk dalam dunia tahqiq. Atau tahqiq itu adalah sebuah program mengeluarkan buku-buku. Itu tahqiq tidak boleh seorang muhakkik merusak nas. Biarpun tidak sesuai harus menulis apa adanya. Kalau mau ngasih catatan kaki boleh ngasih catatan kaki, harus ada atas nama dia. Tapi merubah tidak boleh. Namanya amanat ilmiah. Ternyata ini disyaratkan oleh baginda Nabi SAW, masalah fannu atau terjemahan ini, agar bisa bisa melengkapi informasi-informasi keilmuan untuk kaum muslimin. Dan betul setelah itu, dunia terjemahan ini berkembang. Mulai dari nanti menerjemahkan ilmu-ilmu dari Yunani, ilmu dari Persia, ilmu dan seterusnya. Nah, kemudian juga pada akhirnya menyebarkan ilmu Islam pun sudah juga dengan terjemah. Sehingga dari buku-buku Islam itu sendiri, ilmu-ilmu Islam diterjemahkan ke bahasa lain untuk dibesarkan penjuru dunia. Ini disyarat oleh Nabi pentingnya kan. Nabi jangan mengirim surat untuk mereka, membaca surat yang ditulis oleh mereka. Kan itu yang disyaratkan pada zaman Nabi SAW. Nabi
menyuruh seorang untuk belajar Sayyidina Zaid bin Thabit untuk membacakan surat dari mereka sekaligus untuk menulis surat dari Nabi untuk mereka. Baik, kemudian ini adalah pelajaran yang ke-14, pelajaran ke-15. Sanatul khamisatu minal hijrati, tahun ke-5 Hijriah. Ghazwatu Daumatil Jandal. Perang Daumatil Jandal. Ada negara dari Mekah, Madinah, ada perkampungan dari Mekah ke Madinah. Ada perkampungan dari Mekah ke Madinah, nanti ada perkampungan lagi dari Syam ke Madinah. Antara Syam dan Madinah. Dan ini Daumatul Jandal adalah satu kampung antara Syam dan Madinah. Antara Syria dengan Madinah. Nabi keluar dengan 1.000 orang. Untuk memerangi orang-orang Arab yang zalim kepada siapapun yang berlalu di tempat tersebut. Bisanatil khamisati, di tahun ke-5 minal hijrati, dari setelah hijrahnya Nabi. Hadatha, terjadilah ghazwatu Daumatil Jandal. Terjadilah perang Daumatil Jandal. Walam yahdus fiha harbun. Dan pada akhirnya memang tidak terjadi sampai satu pertempuran. Li'annahu harba man fiha. Sebab yang ada di situ pada kalang kabut. Jadi yang saat itu musuh pada kalang kabut. Taraku masyiatahum. Wah, karena kalang kabut kedatangan orang muslim, wah, mereka ketakutan, tunggang langgang, meninggalkan semua ternak dan sebagainya. Wa ghanimah, maka jadi ghanimah. Kafir harbi, ghanimah, akhirnya diambillah menjadi kekayaan al-muslimun, kaum muslimin, ghanimah. Kemudian fi hadathat ghazwatu Banil Mustalaq. Di tahun itu juga terjadi perang Bani Mustalaq. Alladzina tajamma'u li muharabatil muslimina. Bani Mustalaq suku yang mereka juga punya maksud membangun kekuatan untuk bisa memerangi baginda Nabi SAW. Dan ini terdengar sampai kepada baginda Nabi SAW. Akhirnya, kharaja ilaihimur rasulu, Nabi keluar kepada mereka. Nabi menyambut mereka mengajak mau membuat kerusuhan, mau menyerang kaum muslimin. Maka Nabi keluar kepada mereka. Bijam'in kutsirin, dengan jumlah yang banyak. Fa'asabahum, dan memenangkan. Fa'asabah, mengenai mereka, maksudnya menanglah. Wasabal muslimuna nisa'ahum, sehingga banyak ditawan dari wanita-wanita mereka, rijalahum, dzurriyyatahum, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak cucunya, wa amwalahum, harta-hartanya. Wa qatalu minhum asyratan, kaum muslimin sempat membunuh dari mereka yang ikut berperang adalah 10. Wa asaru jami'ahum, selebihnya adalah ditawan. Dan kalau sudah ditawan kaum muslimin itu jangan dianggap mereka dihinakan, dilaparkan, oh tidak. Mereka dimuliakan dalam Islam. Diberi makan selayaknya. Bahkan mereka setelah itu ada ditawan. Kalau mereka perempuan dan memang tidak ada pernikahan, maka akan diberikan. Setelah itu ada dimiliki oleh kaum muslimin dan dimuliakan. Apakah nanti dengan milikil yamin, dengan perbudakan dimuliakan atau dinikahi, bermacam-macam. Yang jelas tidak ada sampai dibiarkan tidak makan, nggak boleh. Tidak boleh tidak makan, harus mereka kenyang. Harus mereka terawat. Itulah yang diajarkan oleh Islam di saat berhadapan dengan lawan yang sudah menjadi tawanan. Wa kana minal asra, nah di antara dari tawanan-tawanan mereka itu ada namanya Barrah bintu Ra'isim. Barrah itu anak kepala suku mereka. Ada Barrah itu termasuk ketangkap. Anak kepala suku mereka. Coba bagaimana Islam memuliakan. Fatazawwajaha, Nabi bukan sekedar mengambilnya begitu, akan tapi tazawwajaha, Nabi menikahinya. Dan ingat kalau sudah Nabi menikahinya adalah itu perintah wahyu. Tidak boleh Nabi pilih-pilih, nggak bisa. Nabi berbuat karena waktu kalau umat Nabi bisa pilih-pilih. Sana, kalau tidak Nabi perintah.
Nabi dapat perintah, tidak akan Nabi menunjuk sana, menunjuk sini, tidak. Nabi menikah atas dasar perintah dari Allah. Wa tazawwajaha Rasul, kemudian Nabi menikahi Barrah bintu, kepala suku mereka. Wasamaha, lalu diberi nama oleh baginda Nabi dengan nama yang baru, yaitu Juwairiyah. Jadi Sayyidah Juwairiyah itu adalah anak kepala suku yang dinikahi Nabi SAW. Mendengar berita begitu, semula mereka membenci, memusuhi Nabi, tapi juga ada kekaguman menganggap Nabi itu seperti kepala suku, seperti raja begitu di pandangan mereka. Maka di saat kepala suku mereka punya anak, kemudian dinikahi oleh baginda, ya ada kefanatikan dong, ada kebanggaan tiba-tiba. Itulah hikmah perintah ini. Setelah itu, falamma sami'a Banul Mustalaq, bidzalika, setelah mendengar bahwasanya putri bosnya itu dinikahi oleh baginda Nabi, aslamu jami'uhum, semuanya masuk Islam. Ngapain juga berbeda? Anak bos saja ini sudah berarti ini keluarga dong. Nabi Muhammad bukan orang lain, keluarga gitu. Wasaru lil muslimina bada an kanu a'da'a. Akhirnya mereka menjadilah kaum muslimin dan penolong kaum muslimin, bada an kanu a'da'ahum, yang semula mereka adalah musuh kaum muslimin. Ini insyaallah, dan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, kecintaan yang sungguh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.